semangat ya teman-teman ya. Hari ini pertemuan ke berapa? 6 ya? Minggu depan berapa? 7. Setelah itu? PS. Terus baru? Apa ya teman-teman ya? Oke. Jadi ini harus satu persepsi dulu ya. Hari ini pertemuan ke berapa? Setelah UTS itu pertemuan ke berapa gitu ya. Jadi supaya ketika diberikan instruksi itu semuanya satu suara gitu ya. Misalnya dikumpulkan di pertemuan ke-9, ya kamu tahu itu kapan gitu ya. Oke, di pertemuan ke-6 ini saya berikan instruksi untuk proyek tugas ya. Seperti janji saya di minggu yang lalu ya. Di pertemuan ke-4 ya, teman-teman kemarin kan sudah saya berikan materi tentang apa masih ingat? Ya, kontennya portfolio. Oke, jadi untuk proyek tugasnya ini teman-teman bikin portofolio digital. Jadi kalau ada portofolio cetak, ada digital, ini di tugasnya teman-teman bikin digital, gitu ya. Dan ini kita lakukan platformnya adalah Instagram, gitu ya. Yang ini sudah sangat familiar sama teman-teman. Dan semuanya saya yakin punya Instagram. Entah itu pribadi atau untuk karyanya, gitu ya. Atau untuk yang lain. Mungkin satu orang bisa punya beberapa akun, gitu ya. Ada yang sampai 3 gitu, dan lebih gitu ya, karena memang kebutuhannya beda-beda gitu. Jadi ada yang mau dicapai dari masing-masing akun itu, kenapa dibedakan gitu ya. Sejauh mana sih pencapaian media ini gitu ya, media sosial ini sebenarnya gitu ya. Kenapa sih Instagram ini tuh sampai ada pelatihannya gitu ya, sampai ada workshopnya. Sebenarnya pengaruhnya seberapa besar gitu buat kita gitu. Apakah selama ini teman-teman ya udah untuk Instagram pribadi aja gitu ya, kebutuhannya untuk apa, masing-masing mungkin akan berbeda ya. Ketika saya bikin Instagram untuk karya saya, sejauh mana pencapaiannya gitu ya. Apakah sampai biar dapat duit gitu ya, atau sekadar mempromosikan untuk yang lainnya mungkin gitu ya. Jadi ini sangat luas ya kalau mau dipelajari gitu ya. Benar-benar bisa detail ketika dipelajari gitu. Dan efeknya bisa sangat besar gitu ya. Nah, makanya ini salah satu platform yang bisa digunakan untuk mempromosikan karya teman-teman dan juga personal branding teman-teman gitu. Kamu mau promosikan diri kamu sebagai apa? Nama artisnya gitu ya. Jadi bukan nama pribadi lagi, tapi nama artisnya gitu. Ketika kamu berkarya, kamu ingin dikenal sebagai siapa? Itu yang akan diingat sama orang gitu ya. Oh, artis ini karyanya kan seperti ini gitu ya. Dan bahkan nggak sebatas itu, nggak cuma dikenal aja gitu ya, tapi diingat, disukai gitu ya, karyanya dibeli dan sebagainya gitu. Oke, ada yang punya satu akun aja ya, yang nggak ada sama sekali? Gak ada, semuanya punya ya. Dan ini sangat mudah ya teman-teman ya. Menurut saya media sosial yang cukup mudah ya dibandingkan yang lain gitu ya. Kalau yang awal sekali dikenal sebelum Instagram apa gitu? Facebook masih zamannya. Sebelumnya
BBM. Beda ya kalau BBM. Friendster nggak tahu ya? Tahu. Friendster kalau misalnya tahu berarti lahirnya bareng saya. Ya pertama ya itu Friendster itu ya, terus habis itu Facebook, baru Instagram ini. Dan ini yang paling gampang menurut saya. Dan untuk apa ya, cukup maksimal untuk sebuah gambar. Dia dominan ke gambar daripada sebuah teks. Jadi kita ketika lihat tuh langsung lihat gambar, bukan teks ya. Gitu. Dan pasti ada gambarnya gitu. Kalau Facebook kan teks aja bisa gitu ya. Nah makanya ini cukup bagus ya ketika feed-nya dilihat, ketika profilnya dilihat feed-nya gitu ya, langsung kelihatan kayaknya nggak cuma satu, tapi semuanya gitu. Dari situ kan cukup kelihatan ini karakternya siapa gitu ya. Gitu. Dan tujuannya nanti adalah di situ gitu ya. Oke, yang punya beberapa akun mungkin, yang sudah punya akun untuk karyanya cukup banyak ya. Untuk yang lain mungkin ada? Cuma satu. Yang lainnya selain pribadi dan untuk karyanya mungkin? Mungkin ada jasa atau produk yang dijual gitu ya. Ada nggak? Ada ya. Nah itu ketika mengolahnya kan sudah berbeda. Ya. Kira-kira apa bedanya? Apa yang perlu dimaksimalkan di situ gitu ya? Apa yang perlu kita taruh di situ? Ya? Apa yang kita perlu setting di situ? Kira-kira apa? Postingannya apa bedanya sama kalau enggak misalnya? Karena kalau yang untuk karya ya isi karyanya, tapi yang sesuai ya sama stylenya. Terus kalau yang personal mungkin lebih bebas ya urusan personal biasanya. Mungkin foto diri sendiri itu gitu loh. Kalau sekarang untuk biar dapat duit Mungkin akun profesional kali. Jadi profesional. Terus sama dipromosikan mungkin lewat apa ads aja, sama dikasih teks hashtag sama dia. hashtag. Oke. Ya itu jadi ada perbedaan-perbedaan ya teman-teman ya. Jadi sejauh mana yang mau kita capai itu yang kita usahakan gitu ya. Nah sekarang kita capainya di mana sih di sini? Instagram portfolio itu sampai mana? Apakah sampai dimonetisasi? Apakah sekedar posting gambarnya atau selesai? Gitu ya. Kira-kira sampai mana di sini? Capainya sampai mana? Sampai jadi Ya? sampai jadi uang. Apakah sampai situ? Sampai jadi portofolio. Gimana? Masa jadi buklet gitu. Jadi di sini belum sampai ke monetisasi ya, belum sampai ke dapat duit dan sebagainya. Kalau itu nanti urusannya ada rilis harga, kemudian dan sebagainya gitu ya. Ada beberapa hal yang harus kita cantumkan di situ. Sedangkan di sini tidak sampai di capaiannya, tapi cukup di membuat portofolio secara efektif, menunjukkan siapa teman-teman gitu ya. Personal brandingnya seperti apa, tetap pakai personal professional account gitu ya. Karena di situ ada pilihannya, entah sebagai artis, entah sebagai desainer, fotografer dan lain-lain. Itu dulu pertama gitu ya. Kamu sebagai apa? Yang kedua, karyanya harus sesuai dengan titelnya tadi gitu ya.
ya karyanya jangan ilustrasi di post gitu ya. Itu dia gitu ya. Yang ketiga yaitu supaya dikenal itu tadi ya, nama artisnya, karyanya, kemudian sampai di karakternya. Jadi ketika dilihat satu feed, kelihatan ini karakternya siapa gitu ya, kelihatan karakternya gitu, konsistensi karakternya gitu. Jadi sampai di situ dulu gitu ya. Nah setelah tugas ini nanti selesai gitu ya, sesuai dengan instruksinya, teman-teman boleh lanjutkan itu ya. Boleh lanjutkan itu, karena tahapan untuk dikenal, diingat dan sebagainya itu dari mana? Apakah sekali 2 kali posting aja? Enggak, tapi intensitasnya. Intensitas dan konsistensi atau fokusnya untuk waktunya gitu ya. Konsistensi dari waktunya. Makanya ketika membuat ini, teman-teman perlu bikin timeline-nya. Gimana supaya bisa fokus ya bikin timeline. Gitu ya. Karena apa kegiatannya teman-teman kan banyak ya. Kegiatannya masing-masing orang akan berbeda juga. Tapi ketika kamu sudah diharuskan, kamu wajibkan itu di timeline, sudah kamu tentukan di situ, mau nggak mau kamu harus nurut gitu ya. Kalau kamu mengingkari sendiri ya kamu yang rugi ya gitu, tinggal gitu aja. Ada nggak yang selama ini bikin timeline ya untuk apapun, untuk tugas mungkin, untuk kegiatannya sehari-hari dan yang lain? Ada? Ini langsung di otak. Yang penting tetap bisa fokus, bisa sesuai deadline ya, nggak masalah ya. Tapi mungkin untuk sesuatu yang pekerjaan yang cukup banyak mungkin kita perlu atur waktunya gitu. Oke, jadi sama sih seperti program kerja tahunan dan sebagainya gitu ya. Kita perlu atur tanggalnya mulai dari sekarang gitu. Oke ya, jadi di sini teman-teman bikin Instagram portofolio. Kemudian nanti kalau mau memaksimalkan ya teman-teman bisa pelajari sendiri, gitu ya. Cuma yang jelas di sini tetap ada instruksinya, gitu ya. Ada beberapa instruksinya yang teman-teman kalau misalnya nilainya mau maksimal ya kamu harus menyesuaikan dengan instruksinya, gitu ya. Tinggal gitu ya. Kalau tidak sesuai ya berarti nilainya kurang. Intinya seperti itu. Kalau ngumpulinnya nggak tepat waktu juga nilainya kurang. Jadi semuanya akan kembali ke kamu gitu ya. Nah ketika nanti saya jelaskan step-stepnya ya, masing-masing dari instruksinya, perhatikan dulu sesuai dengan yang saya jelaskan setiap poin. Jadi jangan nyatet semuanya, tapi kamu nggak menghiraukan apa yang saya jelaskan. Gitu ya. Jadinya apa yang kamu tulis nggak sesuai dengan penjelasannya. Gitu ya. Jadi berhenti di poin A, yaitu yang kamu catat dulu. Gitu ya. Jadi supaya nggak salah paham nanti. Oke. Oke. Nah, ketika teman-teman dulu ya di pertemuan kedua ya, teman-teman ada yang nyari referensi portofolio digital berupa Instagram juga ada ya dulu ya, ada yang Behance dan lain-lain, ada yang Instagram juga ya. Kemudian ada yang mungkin follow juga beberapa artis atau influencer yang lain yang menurut kamu itu ada impactnya buat kamu gitu ya, entah itu sudah menginspirasi atau yang lain. Kamu pun juga bisa seperti itu gitu ya. Kamu pun bisa seperti itu, bisa menginspirasi orang gitu ya, karena bisa itu bisa memotivasi juga ya, bisa mengedukasi
banyak gitu ya. Jadi bukan hal-hal yang sekedar menginformasikan atau mempromosikan aja, nggak cuma dua itu, tapi lebih dari itu gitu. Contohnya iklan layanan masyarakat, ya. Jadi iklan tuh nggak harus cuma mempromosikan aja, gitu ya. Tapi lebih dalam dari itu, gitu ya. Ada nggak selama ini tugas akhir yang bikin ILM? Belum ada. Karena itu cukup perlu untuk berpikir dalam dan jauh. Tapi itu sangat berbobot kalau teman-teman mau, gitu ya. Karena impactnya besar, idenya bagus, gitu ya. Gitu sih. Jadi nggak melulu cuma mempromosikan atau menginformasikan, gitu ya. Oke, jadi teman-teman yakin bisa untuk itu ya? Oke. Jadi nggak cuma orang yang kamu jadikan motivasi, tapi kamu juga bisa menjadi orang itu, gitu ya. Oke ya, ada beberapa konsep untuk merancang portofolio di sini. Saya bagi 4, gitu ya. Yang pertama ada konsep data diri, yang kedua ada konsep karya, yang ketiga konsep media secara visual, yang keempat konsep media secara konten. Gitu. Nah misalnya nih, ketika teman-teman bikin portofolio, konsep data dirinya nggak ada, gitu ya. Ya berarti tinggal nilainya kurang di situ. Jadi 4 ini misalnya 100%, gitu ya. Berarti persentasenya masih 25%. Kalau misalnya nggak ada konsep media secara konten, gitu ya. Misalnya yang diposting cuma foto-foto terus, gitu ya. Nggak ada captionnya sama sekali, nggak ada hashtagnya sama sekali. Ya berarti konsep kontennya nggak ada kan, gitu ya. Berarti kamu udah kehilangan nilai untuk konsep konten. Seperti itu ya. Oke, jadi kalau misalnya mau maksimal, ya semua konsep ini harus ada, ya. Oke, di belakang, jelas ya dulu ya. Nah, kita ke konsep data diri dulu ya. Jadi anggap aja 3 itu belum ada. Kita ke konsep data diri dulu. Nah, di sini ada akun dan profil ya. Ada nama, ada username. Mungkin kalau Instagram pribadi ada yang disamakan, ada yang dibedakan, gitu ya. Ada yang pakai nama panggilan, ada yang pakai nama lengkap, atau mungkin yang lain, gitu ya. Kemudian ada PP-nya, ya ada fotonya, gitu ya. Kemudian ada biodatanya, kemudian ada kontak, gitu. Nah ini semuanya harus diisi ya, harus isi. Jadi nggak cuman nama, username, selesai, gitu ya. Cara kamu memperkenalkan diri nggak cuman lewat namanya aja, gitu ya. Tapi ini portofolionya tentang apa sih isinya, gitu ya. Jadi itu disampaikan di biodata. Nah untuk nama dan username
Di sini kalau saran saya pakai nama artis yang mudah diingat. Gitu ya, mudah diingat. Dan yang kedua, disamakan. Antara nama dan username-nya samakan. Kenapa? Supaya orang mudah ingat dengan brand itu, gitu ya. Yang kedua, supaya mudah dicari. Jadi ketika nama dan username berbeda, ya orang akan mengira itu bukan sesuatu yang sama. Persepsinya, gitu ya. Jadi nama dan username itu disamakan. Jadi hindari juga misalnya kayak ada tanda titik atau underscore misalnya gitu ya, tanda strip, tanda penghubung. Itu agak sulit sih kalau diingat dan kita mau nyari nama dengan tanda-tanda itu gitu ya. Gitu sih. Jadi yang mudah diingat, yang antara name dan username sama itu yang mudah dicari dan mudah diingat gitu. Oke, kemudian jadi munculnya di mana? Nama dan username itu munculnya di mana? Ketika lihat profilnya gitu. Nama dan username Di atas sebelah foto profil. Ya. sebelah Bawah. bawahnya ya. Bawah, ya. Bawahnya foto profil, satu lagi Di paling atas. paling atas ya. Paling atas. Nah itu. Paling atas di tengah itu dan juga bawahnya foto. Itu nama dan username. Gitu. Jadi bukan yang atas sendiri nama artis gitu ya. Kemudian yang di bawah foto itu nama lengkap atau malah biasanya tuh ilustrator gitu ya, atau ilustrasi apa gitu ya. Salah naruh berarti kalau kayak gitu ya. Jadi isi sesuai dengan titelnya di situ ya, sesuai dengan titel. Kalau misalnya nama ya diisi nama, bukan biodata gitu ya. Dan dua-duanya ini harus ada ya contohnya, nama dan username. Nah nanti kalau misalnya di bawah ya, nama yang di bawahnya foto itu nanti ada, kamu kasih nama lengkap gitu ya, nama kamu misalnya nama artis, terus baru kamu kasih nama kamu gitu ya, di link akun pribadinya, atau sekedar kamu sebutkan by nama kamu, itu boleh gitu ya. Tapi name dan username-nya harus ada dan sama gitu. Oke, sampai sini paham ya? Kemudian kira-kira di fotonya diisi apa ini? Fotonya dikasih apa sih kalau portofolio karya ini? Di PP-nya dikasih apa? Dikasih masterpiece. Terus, coba lagi. Apakah foto pribadi? Bisa. Foto yang 4x3. Yang lainnya? Ada PP. Nggak ada PP. Nah itu jangan sampai nggak dikasih. Kamu kan mengenalkan diri kamu gitu. Jadi boleh dikasih karya masterpiece-nya atau icon yang menunjukkan username-nya, nama artisnya, gitu, ya kan? Logo gitu. Logo, icon, gitu, logo atau icon dari artisnya, gitu. Oke. Nah kemudian kita ke bio, deskripsinya. Kamu boleh isi sedetail mungkin di sini. Yang mungkin nanti setiap orang akan berbeda. Bisa mulai ini Instagram isinya tentang karya apa gitu ya.
ilustrasi kartun nih, foto bergenre tertentu gitu ya, atau yang lainnya sampai gitu ya, sampai quote itu ada yang diisi, atau mungkin kamu kasih hashtag tertentu yang ketika dicari itu ngelinknya ke karya kamu gitu ya. Kamu kasih akun pribadi, kamu kasih akun yang lain yang ada hubungannya dengan portofolio, yang itu harus dilihat juga sih sama orang gitu ya, karena masih ada hubungannya. Itu dia. Oke, jadi nama username-nya disamakan, kemudian ada icon ya untuk nama artisnya. Nah, kemudian ini professional account-nya dipilih. Nah, untuk karya yang ada di sini, kamu membranding sebagai apapun boleh, sesuai dengan karya-karya yang kemarin dikumpulkan itu lebih bagus, sesuai dengan yang dipilih itu lebih bagus lagi gitu ya. Misalnya ada beberapa yang saya sudah menemukan karakternya, kamu tinggal eksplorasi gitu ya. Harapan saya di situ. Tapi kalau kamu mau yang lain silakan gitu ya. Mau sesuai konsentrasinya boleh, tidak juga boleh. Jadi ketika kamu naruh profesional account di sini itu sesuai dengan sama karyanya. Mulai dari artis, desainer, fotografer, ilustrator, dan yang lain-lain. Ini bebas gitu ya di sini. Jadi capaiannya ketika di YouTube-nya kelihatan karakternya, gitu ya. Nanti di pertemuan berikutnya gitu ya, setelah ini dikumpulkan, kamu akan presentasikan ini di depan teman-teman gitu ya. Jadi kita akan analisis dan kamu akan lebih mengenal teman kamu lebih dari yang kamu tahu gitu ya. Kalau selama ini nggak saling tahu karyanya gitu ya, kalau kemarin saya tanya gitu ya, mungkin ini aja yang dikenal gitu ya. Tapi ketika dipresentasikan di sini, kamu sendiri mungkin nggak akan nyangka, oh ya ternyata karakter saya di sini. Oh teman saya tuh karyanya kayak gini ya, gitu. Jadi nanti ketika tugas akhir juga lebih kelihatan lagi ketika kamu mau menggali itu. Gitu ya. Jadi di sini profesional levelnya silakan nanti bebas teman-teman ya. Kemudian bio-nya di sini silakan diisi juga bebas sejelas mungkin. Pada intinya ini portofolio tentang apa gitu ya. Bahasanya juga bebas silakan. Mau dikasih akun, mau dikasih hashtag, mau dikasih link dan sebagainya silakan ya. Kemudian yang terakhir ada kontaknya harus ya, gimana orang bisa dengan mudah menghubungi kamu. Apakah by DM aja, apakah WhatsApp, email dan yang lain. Nah kamu buat link atau yang lain langsung tutup poin di nomornya mungkin. Tapi kalau zaman sekarang pakai link ya,
memudahkan orang ketika mau menghubungi kamu, gitu ya. Jadi harus ada konsepnya. Oke, sampai sini jelas ya di konsep data diri. Oke ya, jadi sekali lagi ada nama, username, PP-nya diisi, biodata, kontak, dan kategorinya. Gitu ya. Oke, yang kedua kita ke konsep karya ya. Nah, konsep karya ini menjadi persentase yang paling besar di portofolio. Ketika kamu sudah kasih kategori di situ profesional kerja sebagai apa, berarti karyanya harus sesuai dengan itu, gitu ya. Dan sesuai dengan di videonya tadi, gitu ya. Misalnya kamu kasih keterangan ini karya apa aja. Nah, jadi sekali lagi karya ini bebas gitu ya, boleh sama dengan apa yang dikumpulkan kemarin, gitu ya. Lebih baik lagi kalau yang sudah dipilih itu kemudian dieksplor sama teman-teman. Kemudian diseleksi, ya. Misalnya nanti saya tentukan berapa karya, itu kamu seleksi. Misalnya dari 20 karya ya, punya 20 karya yang sesuai dengan kategorinya, kamu pilih 12. Itu kan kamu harus seleksi dulu. Jadi tunjukkan karya yang terbaik, gitu ya. Konsepnya portofolio kan seperti itu. Jangan menunjukkan karya yang biasa. Itu kuncinya. Karena di sini akan dibandingkan dengan banyak orang. Oke, jadi intinya adalah seleksi karya. Kemudian kualitas image-nya ya, ketika di-post harus semaksimal mungkin. Kalau misalnya cetak ya jangan pecah. Kalau misalnya nanti di project berikutnya ada media cetak ya, teman-teman bikin portofolio cara cetak, jangan ada image yang pecah, karena itu fatal sekali ya untuk seorang desainer, untuk mahasiswa semester tinggi. Mau sesuai instruksi kayak gimana pun, kalau image-nya pecah, ya mau sebagus apapun, kalau image-nya pecah, nilai kamu udah yang paling rendah, gitu. Ya, itu kesalahan fatal. Kemudian di setiap karyanya yang di-post itu kasih watermark ya. Kasih watermark inisial dari artisnya gitu biasanya teman-teman gitu. Jadi kasih watermarknya sebelum di-post. Oke. Dari sini jelas untuk karyanya. Di Instagram itu kan, misalnya kalau karya ilustrasi ya, itu kadang-kadang bisa kepotong gitu. Nah itu kalau misalnya kepotong, itu saya bisa ngasih apa ya, link ke website lain yang menampilkan foto lebih lebih detail itu bisa atau enggak? Nah, kira-kira gimana supaya nggak ribet seperti itu? Disesuaikan sama Instagramnya. Ada yang kalau di grid itu kan digabung ya. Di grid itu kan digabung dari beberapa postingan, digabung itu grid. Ada lagi cara yang lain
background. Kita yang kasih background. Ada lagi? Biar size-nya itu sesuai gitu yang kita buat. Gimana? Carousel yang geser-geser. Postingan yang nyambung lalu geser. Beberapa slide. Ya. Apakah itu ada hubungannya dengan ukurannya? Tapi yang sekarang kan bisa size-nya kan bisa diatur ya. Apakah kita mau persegi atau size aslinya? Nah, ketika kita pilih size aslinya, itu dia auto ada backgroundnya, auto ada tepiannya itu. Gitu, itu size asli. Kalau size asli, gitu ya. Atau kalau misalnya di feed-nya kamu tetap nggak mau kelihatan apa namanya tepiannya itu ya, nggak mau ada space itu, kamu kasih size aslinya di story. Ya kan? Gitu ya. Oke, nanti itu nyambungnya ke konsep media secara visual ya. Gimana caranya kita untuk mengatur atau memanage postingan itu supaya enak dilihat gitu ya, supaya memudahkan. Itu nanti masuknya di konsep media di secara visual. Oke ya, untuk konsep karya pada intinya di sini teman-teman harus merasa apa ya? Intinya merasa cukup aman untuk karya-karyanya gitu ya. Maksudnya saya udah punya gambaran untuk karya ini yang mau saya posting gitu ya. Di situ dulu gitu ya. Nah, jadi karena ini waktunya cukup panjang ya untuk mengerjakan portofolio ini, karena nggak cuma 1-3 postingan aja gitu ya. Ketika dilihat satu feed, ketika dilihat profilnya kan nggak mungkin 3 postingan terus selesai, tapi lebih dari itu, sehingga waktunya cukup panjang untuk mengerjakan. Dan teman-teman ketika posting juga nggak mungkin cuma 1 hari gitu ya, karena itu juga berdampak nanti ke engagementnya orang lain gitu ya. Jadi teman-teman perlu bikin timeline sampai batas yang ditentukan ketika mengumpulkan. Kalau bisa sebelum itu sudah selesai gitu ya. Jadi karena waktunya cukup panjang, teman-teman cukup bisa untuk memanage karya yang mau di posting di sini. Masih bisa mengeksplorasi karyanya, masih bisa menambahkan karyanya di rentang waktu itu gitu. Tinggal kamu ngatur timeline-nya aja. Jadi di timeline-nya nanti nggak cuma kapan waktu postingnya, tapi kapan bikin karyanya mungkin dan sebagainya gitu ya. Oke, kemudian habis ini jelas ya, kita ke konsep media secara visual sekarang. Oke ya, jadi kalau tadi konsep karyanya kembali ke tugas yang kemarin, intinya ini adalah masterpiece, karya masterpiece-nya gitu ya, benar-benar kamu nyaman di situ dan benar-benar kamu ingin dikenal dengan karya itu gitu ya. Oke, kemudian kita ke konsep media secara visual. Di sini kita sebut feed ya, kalau di Instagram kita sebut feed. Ada yang ada feednya berupa postingannya, post, ada story, ada reel gitu ya. Nah, wajibnya di sini teman-teman ya postingan itu, postingan. Kemudian story. Di sini teman-teman bikin 3 story, 3 macam story gitu ya, minimal 3 story atau sorotan gitu teman-teman. Jadi ada yang pakai istilah sorotan. Oke. Jadi story ini wajib ada, dan juga covernya, cover story
kalau misalnya di feed-nya ini kontennya adalah karyanya, di story-nya ini nanti boleh proses berkaryanya, boleh BTS-nya, gitu ya, boleh tentang personal kamu, hobi, habit, sinopsis, dan lain-lain yang berkaitan atau melatar belakangi karyanya, sehingga orang bisa lebih mengenal kamu lewat story itu. Apa yang kamu suka mungkin itu yang menginspirasi lahirnya karyanya, ya, bisa jadi lagu gitu ya, hobinya, apa yang pernah dialami gitu. Jadi ini adalah story-nya. Jadi ada 3 sorotan di situ, kamu kasih judul yang beda-beda gitu ya. Kamu kasih cover story sesuai dengan judulnya. Cover story bagaimana saya tidak tahu. Cover story itu misalnya kamu posting di story ya, sorotan. Ya. Kemudian kamu pilih atau disetting itu sebagai cover. Oh, yang bulat-bulat itu ya. Oh. Ya. Ya terus sebagai. Nah itu nanti kamu juga boleh bikin kayak ilustrasinya atau icon-iconnya, itu bagus. Gitu ya. Icon-iconnya yang sesuai dengan judul story-nya. Kemudian untuk reel atau berupa videonya, nah ini boleh ada boleh tidak. Jadi sesuaikan sama kebutuhan kamu aja, gitu ya. Jadi kalau misalnya kamu butuh untuk proses kreatifnya berupa video ya kamu pakai reel. Tapi kalau tidak, ya nggak perlu dipakai, gitu ya. Jadi yang wajib di sini ada post dan story. Kemudian sekarang untuk template-nya, tadi yang kemarin ditanyakan, ini namanya template. Tadi ada yang nyebutin berupa grid, bisa di grid, boleh berupa pattern, jadi didesain dulu ya, ada backgroundnya, warnanya dan sebagainya. Jadi mau posting sesuatu tuh didesain dulu, gitu. Ada yang seperti itu. Kenapa sih ini perlu direncanakan dari awal konsep untuk media visualnya? Supaya dari awal sampai terakhir kita ngikutin yang paling awal supaya konsisten. Gitu ya. Di postingan pertama ini apa? Apakah langsung aja diposting gitu ya? Apakah ukurannya sesuai aslinya atau persegi aja nggak masalah? Apakah perlu saya kasih background dulu? Apakah kebutuhannya di grid atau dikasih pattern? Di pattern aja gitu ya. Kalau ini kan langsung di-post ya. Entah nanti dari satu postingan itu cuma satu gambar atau ada slide-nya, beberapa gambar di satu postingan, gitu ya. Atau perlu ada reels-nya, gitu ya. Kalau ini kan konsisten semuanya persegi. Gitu. Jadi kalau bisa konsisten di situ, di template-nya ini. Kalau persegi ya persegi semua, kalau misalnya di background ya background semua, gitu ya. Kalau misalnya ada portrait landscape ya kamu atur gimana caranya supaya nggak berantakan, gitu ya. Makanya itu perlu di timeline. Mana sih karya di tanggal ini, mana karya yang saya posting dulu. Karena kalau udah salah kan nggak bisa ini lagi, nggak bisa diubah-ubah ya.
yang di tanggal itu ya udah gitu kan. Gak bisa kita selipkan di belakangnya ini, gak bisa karena itu udah berlalu gitu. Makanya perlu diatur dari awal postingan yang mana dulu sampai terakhir supaya nanti bagus jadinya gitu ya. Oke, kemudian kalau misalnya kamu ilustrator gitu ya, mungkin bisa karya murninya aja gitu ya, ilustrasinya aja. Boleh ada implementasi media, mungkin di postingan yang berikutnya atau di slide berikutnya gitu ya. Itu kamu atur sendiri. Kalau desainer, apakah cuma ada ilustrasinya? Enggak ya. Jadi harus ada implementasi medianya. Kalau di situ kamu kasih kategorinya desainer, gitu ya. Jadi misalnya kamu punya karya ilustrasi, kamu punya karya foto, kamu ada implementasi medianya, itu desainer, gitu ya. Terus mungkin ada yang lebih spesifik lagi ya. Kemarin kan desainer kemarin yang bikin icon-icon ya Wigo ya. Nah itu boleh, secara spesifik seperti itu juga boleh. Tinggal kasih keterangan aja gitu di mana, di bio-nya. Kemudian kalau misalnya ada implementasi medianya, di mock-up-nya itu akan lebih bagus lagi gitu. Jadi orang tahu, oh ini buat ini, gunanya buat ini ya. Jadi kalau saya butuh desainer icon, nah dia cari kamu gitu. Jadi ya. Oke, kemudian boleh hasil cetaknya juga, jadi nggak berhenti di mock-up. Hasil cetaknya difoto, jadi lebih real kesannya, lebih nyata gitu ya, orang bisa lebih percaya. Jadi oh ini bagus ya kalau di apa ya, sebagai produk jual gitu ya. Makanya ini capaiannya sampai mana nanti teman-teman akan berbeda gitu ya. Apakah sebatas jasanya untuk ilustrasi atau sampai di implementasinya. Kalau kamu mau sampai di implementasinya berarti bisa sampai di cetaknya kan gitu. Itu yang difoto gitu ya. Proses kreatifnya ada karena oh ternyata bikinnya seperti itu, meskipun nggak secara detail tapi cukup di spill sedikit gitu. Seunik itu ya bikinnya ternyata gitu ya, teknisnya nggak kepikiran dan itu memang originalitasnya kayak gitu. Nah ini kalau misalnya di pattern tuh kayak gini, di pola, di desain dulu. Mungkin satu karya tuh bisa 3 postingan kalau misalnya di pattern. Jadi kalau ini kan kamu butuh waktu juga untuk bikin desainnya gitu ya, menentukan fontnya dan sebagainya. Ini juga di pattern. Jadi benar-benar dari awal tuh menentukan sekali nanti keberlanjutannya kayak gimana gitu ya. Itu namanya konsep. Kalau enggak kita, kalau misalnya enggak di konsep dari awal, misalnya posting besok-besok bisa jadi nggak sama dengan yang di awal kan gitu. Dan itu nanti kurang maksimal. Nanti kamu cari referensi lagi ya, lain ya gitu ya, yang sesuai dengan yang kamu inginkan gitu ya. Kalau misalnya dikasih background gimana sih? Pengennya kasih background aja deh gimana ya? Itu kan kamu cari referensi itu. Maksudnya background? Background tuh biasanya kalau karya-karya foto ya. Teman-teman yang punya karya foto itu.
Jadi ada yang potret, ada yang landscape. Dia maunya supaya apa namanya sama gitu ya, kesannya ketika di template itu bagus. Jadi mungkin yang di posting yang landscape dulu, tapi diberi background putih dulu gitu ya. Biasanya yang seperti itu. Kemudian 3 postingan berikutnya yang portrait, itu sama-sama ada backgroundnya juga, ada background putih gitu ya. Itu kan ada aplikasinya sendiri ya untuk bikin background itu. Baru setelah diberi background baru diposting gitu ya. Jadi benar-benar ketika diberi background ya fotonya ada di tengah-tengah, nggak cuma pinggirannya kayak yang kita resize tadi gitu ya. Kalau di resize kan ukurannya sesuai yang kita buat, tapi dia pinggirannya aja, entah di tepi kanan kiri atau atas bawah sesuai portrait landscape-nya gitu. Tapi kalau diberi background dia atas bawah kanan kiri ada gitu ya. Intinya adalah konsisten di sini untuk konsep visual. Oke, jadi antara postingan dengan story ini karena apa ya, mereka kan tempatnya sendiri-sendiri, sorotan ada postingan, jadi kalau bisa ya isinya jangan sama. Kamu manfaatkan apa yang ada itu dengan baik gitu ya. Kalau di postingan saya mau taruh apa, di story ya artinya yang beda supaya orang bisa lebih mengenal saya gitu. Jangan yang diposting karya, stoknya juga karya. Nah, jadi apa namanya? Istilahnya apa ya? Sia-sia gitu ya. Jadi sia-sia gitu ya. Nggak memanfaatkan sesuatu gitu. Oke, kemudian kalau misalnya teman-teman mau bikin grid tadi, mau bikin grid, boleh juga gitu ya. Jadi satu karya dibikin grid berapa gitu ya. Boleh, asalkan setiap gridnya, setiap postingannya itu ada kontennya. Jangan cuma sekedar potongan yang nggak jelas kontennya itu apa gitu ya. Jadi ketika di grid masing-masing postingannya kan nanti kelihatan satu-satu nih. Kalau di feed kan memang kelihatan gridnya, potongan-potongannya gitu ya, kelihatan satu. Tapi ketika di scroll itu akan kelihatan satu-satu ya. Nah, masing-masing itu harus ada konten yang jelas. Nggak cuma potongan yang nggak ada maksudnya. Itu kalau di grid gitu ya. Jadi nanti bebas aja teman-teman gimana. Oke, kemudian yang terakhir ini konsep media secara konten. Oke ya, jadi jangan sampai di situ kamu posting kalau misalnya di Instagram pribadi mungkin posting foto ya udah gitu ya. Tapi di sini kalau bisa di portofolionya ini kamu kasih caption. Captionnya ya yang relevan dengan karyanya. Entah judulnya, entah tentang karyanya itu, ya intinya deskripsi gitu kan. Entah konsepnya. Intinya tentang apa sih karya itu gitu ya. Entah konten edukasinya dan yang lain-lain. Intinya dia menjelaskan postingannya karyanya itu.
kemudian kasih hashtag juga kalau bisa yang banyak-banyaknya gitu ya, yang itu juga ada hubungannya dengan karyanya gitu. Kalau biasanya kita posting di Instagram pribadi kan captionnya mau nyambung mau nggak sama gambarnya ya udah gitu ya, karena kita iseng-iseng aja gitu, suka-suka aja gitu ya, iseng-iseng aja gitu. Tapi ketika di sini ya usahakan yang relevan, jadi serius di sini. Jadi untuk caption dan hashtagnya harus ada dan harus relevan gitu ya. Oke, teman-teman yang sudah punya Instagram untuk karyanya mungkin bisa kasih contoh ya. Ada satu postingan itu yang ada caption dan juga hashtagnya. Ada? Siapa yang mau kasih contoh? Siapa kamu? Ya. Yang lainnya boleh siap-siap ya, nanti kasih contoh juga ya. Diceritakan aja nih karyanya apa gitu ya. Nah, ini satu karya saya yang saya ambil itu tahun 2022, tepatnya di Taman Mini Indonesia. Kebetulan di situ ada acara untuk provinsi, yaitu Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, di situ juga menampilkan sebuah tarian yang tarian khas suku Dayak. Nah, di situ saya mencoba mengambil bagaimana prosesi tarian tersebut. Kemudian karena saya melihat itu karya mengandung unsur mistik atau mythical, jadi saya di situ memberi caption pada karya ini, yaitu mythical. Itu aja sih singkatnya. Oke. Dari yang dijelaskan tadi, karya apa ini tadi yang di post? Foto ya? Karya foto ya? Oke. Nah, ketika teman-teman nggak ngelihat postingannya, awalnya kan kamu harus menjelaskan ini karya foto. Saya punya karya foto. Nah, itu gitu ya. Tapi dari penjelasan kamu tadi, teman-teman untungnya bisa menangkap, oh iya ini karya foto gitu ya. Oke. Captionnya itu tadi ya, apa sih judul, kemudian hashtagnya. Hashtag sih ada beberapa, cuma terkait pada suku, asalnya dari mana, dan diri yang digunakan. Udah. Tentang karyanya? Nggak ada. Nah itu yang mesti ada ya? Fotografi. Bis minimal itulah gitu ya. Genre fotonya mungkin gitu ya. Oke, jadi yang ada hubungannya dengan karyanya dan juga kontennya gitu ya. Oke, yang lainnya yang mau kasih contoh? Yang ilustrasi mungkin. Nah, tadi kan udah foto. Yang ilustrasi? Fazal mungkin? Ini ilustrasinya juga bagus ya, sudah berkarakter. Tahu nggak teman-teman? Nggak tahu ya kan? Saya bukan ilustrasi, Bu. Tapi maksudnya kemana ilustrasi? Enggak. Yang lainnya? Saya Bisa. ya
karya ilustrasi yang saya buat minggu lalu. Ini jadi saya menggambarkan karakter dari komik ya, komik judulnya Invincible. Jadi saya gambar, terus ilustrasi ini inspirasinya dari cover komiknya. Jadi terus dari cover komik itu saya lihat kok posenya tuh kurang enak gitu, jadi tak rancang ulang posenya jadi lebih dinamis. Terus saya lumayan niru terus modifikasi dikit untuk backgroundnya. Habis itu untuk pewarnanya sendiri saya buat lebih pop, soalnya di komiknya lumayan pakai warna yang kurang cerah ya. Jadi kalau untuk kan komik jadi medianya kan cetak, jadi kurang bisa membuat warnanya itu lebih pop, jadi tak buat pop untuk karena tak upload jadi warna RGB. Terus ya itu. Terus untuk hashtagnya sendiri saya cuma pakai hashtag Invincible sama Invisible Comic itu. Sekian, terima kasih. Kira-kira bisa dikasih apa lagi hashtagnya? Ditambahin apa lagi? Biar karya ini mudah ditemukan. Illustration. Oke, terus ada lagi? Ilustrasi, ilustrator, illustration, apa lagi? Fan art bisa. Stylenya gitu ya? Style, genre, teknik, idenya, dan sebagainya ya? Banyak. Pada intinya gunanya untuk apa sih hashtag itu? Untuk menjangkau orang. Oke, yang lain? Udah ditemukan. Mudah ditemukan. Iya, kata kunci supaya mudah ditemukan, supaya banyak yang menjangkau gitu ya. Dulu di BPTIP kan juga diajarin ini, digital marketing. BPTIP 3 ya? Satu. Satu ya? Satu bukan big event. Big event harus dikeluarin dari BPTIP. Nah itu kan teman-teman belajar ya, bikin memaksimalkan source engine. Ya. SEO ya? Kan diajarin ya? Oke ya, jadi ini ketentuannya. Kalau tadi udah konsepnya, sekarang ketentuannya. Yang pertama, kalau nilainya mau maksimal, jadi keempat konsepnya tuh harus ada. Setiap konsepnya juga detail, gitu ya. Jadi misalnya di konsep data diri tadi kan ada nama dan sebagainya ya. Kalau misalnya salah satu nggak ada ya berarti nggak detail, gitu ya. Ada nilainya yang kurang. Misalnya di konsep konten ada caption dan hashtag, di situ cuma dikasih caption dan hashtagnya, berarti ya kurang, ada yang kurang gitu ya. Oke, yang kedua, nah ini jumlah karyanya minimal ada 9 karya, postingannya minimal juga 9. Kalau teman-teman langsung posting karya, entah itu murni karyanya aja atau ada slide-nya, berarti ya 9 postingan aja gitu ya. Tapi
kalau misalnya satu karya itu ada 3 postingan, mungkin ada implementasi medianya, mungkin ada yang lain. Berarti lebih dari 9 postingan. Intinya kelipatan 3. Kalau misalnya mau menambahkan lebih dari 9. Gitu ya. Jadi mungkin ada yang nanti 9 postingan, ada yang 12, ada yang 18, ada yang 36, ada yang 27, gitu ya. Itu ya nanti kan berbeda. Oke, kemudian misalnya nanti karyanya nggak sampai 9, cuma 6 atau pokoknya nggak ada 9, ya nilainya kurang di situ, gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga tadi, ini wajib menambahkan 3 story yang ada covernya. Nah, ini minimal ada 1 postingan ya di situ ya, di dalam story-nya ya. Jadi ada cover story, ada yang diposting di story-nya. Minimal 1. Saya lupa maksudnya. Jadi ada cover story misalnya hobi, ada ikonnya hobi gitu ya, judulnya hobi. Hobi ini yang melatar belakangi karyanya. Ada sesuatu postingan tentang hobi kamu apa gitu ya, misalnya baca, bersepeda, yang lain gitu ya. Gitu, ada 1 postingan itu. Selebihnya silakan gitu ya. Oke. Kemudian yang keempat, teman-teman bikin timeline ya. Bikin timeline supaya bisa naruh postingannya itu di tanggal berapa. Jadi misalnya di sini saya kasih waktu 1 bulan, misalnya gitu ya. Dari 1 bulan Mei ini teman-teman mau postingnya di tanggal berapa aja. Gitu ya, mau posting yang di story-nya itu tanggal berapa, minimal harus ada itu, karena nanti ketika dikumpulkan kemudian saya cek tanggal postingnya sama timeline-nya kan harus sama gitu ya. Kemudian kalau teman-teman postingnya cuma sehari juga itu akan kelihatan, oh berarti timeline yang kemarin nggak dipakai kan gitu ya. Jadi kapan postingnya sesuai sama timeline-nya. Oke, kemudian gunakan referensi ya teman-teman ya, yang sesuai dengan yang kamu butuhkan, mungkin lebih dari 1. Jadi seperti tadi ya. Jadi referensi entah itu untuk template-nya tadi konsep media atau untuk kontennya, gitu ya. Oke. Untuk tugas ini dikumpulkan kapan? Ini dikumpulkan di pertemuan ke-13. Ya. Jadi waktunya cukup panjang, lebih dari 1 bulan untuk menyelesaikan semuanya ini, gitu ya. Jadi kamu bikin timeline-nya sebelum pertemuan ke-13 itu harus sudah selesai posting yang terakhir. Ya. Pertemuan ke-13 itu tanggal berapa sih? Nah sebelum itu saya harus sudah selesai posting. Gitu ya. Entah 9 postingan atau lebih. Di 1 hari itu saya posting berapa? Apakah 1 atau 1 postingan atau 1 karya? Gitu ya. 1 karya 1 postingan atau 1 karya 3 postingan. Itu kamu atur sendiri di timeline. Kemudian nanti di pertemuan
kurang lebih pertemuan 9-10 ya. Nanti akan saya cek progresnya. Kamu sudah posting sampai mana? Gitu ya. Saya juga akan cek timeline-nya. Gitu ya. Jadi ketika kamu sudah sulit-sulit ya bikin timeline, sudah ngatur waktu, sudah bikin semuanya, timetable-nya, jangan dilihat sendiri gitu ya. Kamu mengkhianati dirimu sendiri, jadi sudah bikin timeline, kamu postingnya mendadak mau dimulai gitu ya. 1 minggu sebelumnya gitu. Ada gitu. Banyak gitu ya. Gitu, mengkhianati diri sendiri. Oke. Yang lebih ya kamu sendiri ya. Jadi nanti di pertemuan ke 9-10 nanti saya cek. Nah, ini nanti pengerjaannya beda-beda teman-teman. Ada yang 1,5 bulan itu kurang lebih dimaksimalkan di waktu itu, gitu ya. Ada yang diselesaikan dalam waktu 1 bulan aja udah selesai. Di bulan ini aja misalnya, itu udah selesai. Posting semuanya. Gitu. Jadi tergantung masing-masing kamu ngatur waktunya kayak gimana. Kebutuhannya kan beda. Ada yang butuhnya posting karya aja, ada yang kebutuhannya mungkin bikin template-nya, ada yang bikin desain masing-masing postingannya, kapan saya bikin cover story-nya, gitu ya. Itu semuanya di timeline aja. Gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, ada yang kurang jelas untuk instruksinya? Dikumpulkan di pertemuan ke berapa? 13. Jadi teman-teman harus satu suara, 13 itu kapan? 2 Juli. Karena teman punya kalender pendidikan. Ya. Yang 9 postingan termasuk story, Enggak. jadi sendiri lagi. 9 postingan tuh yang ya postingan feed-nya itu ya. Oh, postingan. Oh. Kalau story-nya kan 3. Atau sorotannya tadi gitu ya. Nah, pada akhirnya nanti mulai. Oke, jadi nanti ketentuan untuk pengumpulannya nanti juga ada lagi instruksinya ya. Makanya teman-teman kerjakan sebelum pertemuan 13 itu harus sudah selesai postingnya. Karena nanti ada ketentuan untuk pengumpulannya, mulai dari dikasih cover di PDF, timetable-nya. Ini nanti beda-beda ya, ada yang dibikin tabel, ada yang kalender seperti ini, ngasih tandanya mungkin teman-teman, dan juga keterangannya akan berbeda gitu ya, sesuai versinya masing-masing. Kalau bikin timeline kayak gimana, kemudian nanti di screenshot profilnya akan kelihatan konsep data dirinya, story-nya, kemudian nah, ini feed-nya ya, postingannya yang udah jadi akan kelihatan karakternya gitu ya. Kemudian file aslinya. Mau ketemu yang ada di kelas ini? Oke, ini kurang lebih nanti seperti ini ya jadinya.
Oke, cukup santai dan mudah ya teman-teman ya. Tapi tetap serius untuk kebaikan diri sendiri, gitu. Oke, sudah cukup ya. Ya, ini Kalau yang atasnya itu tunjukkan video ya, profilnya tadi. iya, profilnya. Konsep data diri gitu kan. Ini Kalau yang atasnya itu ya, ini profil data diri. Konsep data diri tadi. Dan story. Kemudian ini videonya. Kalau seumpamanya feed kan ada postingan sama reels. Nah, postingan sama reels itu reelsnya itu BTS-nya gimana? Maksudnya di sininya. Kalau bisa sih ditaruh di postingan sini. Jangan yang ada reels yang disendirikan kan ada. ya, Ini taruh sini aja kalau Jadikan mau satu. dijadikan satu biar biar keren. semuanya kelihatan. Nyambung gitu ya. Oh ini kayaknya ini BTS-nya gitu. Oke? Saya kemarin ke sini kan layar. Berarti saya kan fotografi nanti itu isinya tentang landscape semua mainan tentang presiden sekarang saya mungkin kan. Kalau misalnya kamu mau apa ya? Concern di satu genre boleh. Ya. Lebih boleh. Oh, berarti harus satu genre. Enggak. Intinya nggak sembarangan gitu ya. Intinya nggak berantakan, nggak sembarangan gitu aja. Terus kelihatan ketika dilihat di sini kan, oh karakternya seperti ini ya gitu. Mau pakai style apapun juga boleh gitu. Sebenarnya gitu. Nggak harus satu style. Oke, udah cukup ya teman-teman ya. Oke, nanti silakan tanda tangannya 2 kali sama pertemuan minggu lalu ya. Ya, boleh. Oke, saya akhiri dulu untuk hari ini. Kita ketemu lagi pertemuan minggu depan ya. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.